nipel mangkok. Nah, nipel mangkok ini kawan-kawan, mohon maaf saya tidak punya sisa untuk sampelnya, jadi kita lihat aja langsung di sini. Nipel mangkok ini terdiri dari dua tipe, kiri dan kanan. Atau kiri dan kanan. Ini kiri. Karena seperti ini, kawan. Ini kiri, ini kanan. Jadi silakan disesuaikan jika ingin memesannya di toko online. Sesuaikan dengan bentuk kandang kawan-kawan sekalian. Jika ingin tempat minumnya dua, seperti ini, kiri dan kanan. Pesan saja, satu kiri, satu kanan. Pemasangannya, nah ini kelebihannya kawan-kawan ya. Kelebihannya, burung puyuh tidak perlu mematok-matok untuk minum. Jadi minumnya selalu tersedia di sini. Di burung puyuh mudah untuk minum. Mudah untuk minum di sini. Pemasangannya di sini menggunakan selang 3/8. Oke, setelnya bisa disesuaikan dengan bentuk kandang kawan-kawan sekalian. Disesuaikan saja. Juga kelebihannya simpel untuk dipasang. Ya, untuk sebagian besar peternak menggunakan nipel mangkok atau nipel A9. Tapi jika dibandingkan dengan penggunaannya, kebanyakan penggunaannya menggunakan nipel mangkok. Karena ini tadi, minumnya selalu tersedia. Lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya, di sini karena menggunakan selang yang cukup kecil, selang 3/8 ini cukup kecil kawan-kawan, sering mampet. Nah ini karena baru saja nih masih bening. Ini kalau sudah hitungan lebih dari setengah tahun, ini sudah penuh lumut nanti. Sini mulai gelap. Nah lumut ini bisa lepas kapan saja. Lumut yang di dinding selang ini bisa lepas kapan saja. Itu bisa menyangkut di sini. Menyangkut di sini, minumnya mampet. Kalau kita tidak perhatian, bisa-bisa burung-burungnya kekurangan minum. Bisa menyebabkan stres, bisa saja menyebabkan kematian. Nah, itu. Kelebihannya mudah dipasang. Kekurangannya mudah mampet. Ada lagi kekurangannya. Ini kita lihat. Nah, ini berlaku juga dengan tempat minum menggunakan botol bekas tadi atau tempat minum ayam tadi. Ini kawan-kawan. Di sini ada, nah nih, sisa makanan puyuh itu tidak habis. Puyuhnya habis makan, dia minum. Tentunya akan ada sisa makanan yang jatuh ke air. Nah ini harus rutin dispon. Harus rutin dibuang. Karena kalau tidak bisa menjadi tempat bakteri hinggap, sehingga bisa menyebabkan penularan penyakit. Menyebabkan puyuhnya sakit, menyebabkan penularannya lebih cepat. Nah itu kekurangannya kawan-kawan. Ini juga berlaku dengan tempat minum dari tempat minum ayam, juga dari botol bekas. Oke, baik. Itu sudah bisa dilihat tadi kawan-kawan. Beberapa tempat minum burung puyuh yang pernah saya gunakan, juga mungkin sering kawan-kawan lihat di video-video peternak puyuh. Nah, ini tadi. Botol air mineral jarang digunakan. Karena tidak estetik, tidak enak dilihat. Tetapi untuk awal belajar, silakan saja. Untuk menghemat biaya modal. Ini sering dilihat mungkin digunakan oleh peternak, digantung di depan. Kelebihan dan kekurangannya sudah saya sampaikan tadi. Repot untuk isi ulang. Nah, selanjutnya nipel A9. Mudah dipasang setelannya dengan pipa 3/4 langsung. Lebih steril, lebih bersih minum puyuhnya karena langsung dari nipel. Selanjutnya nipel mangkok. Mudah dipasang, airnya selalu tersedia, burung puyuhnya tidak perlu mematok-matok pin ini lagi, minumnya dengan mudah, tapi ya harus sering dispon, dibersihkan. Dan mudah mampet tentunya kawan-kawan, karena selang ini cukup kecil. Oke, ini 4 macam. Ada satu lagi yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan pipa paralon. Pipa paralon ini, kalau di Jambi saya pernah lihat 2 kali kawan-kawan, di tempat Bang Doris, satu di tempatnya Barik di Sungai Bahar. Ada di channel ini, video saya sedang berbincang dengan Bang Barik, seorang insinyur yang sekarang menjadi peternak puyuh. Oke, tempat minum dari pipa, katakanlah seperti ini kawan-kawan. Katakanlah seperti ini, bentuknya persis. Dipasang memanjang di depan boleh atau di belakang boleh. Tempat pakan juga bisanya seperti ini kawan-kawan, ada yang menggunakan di depan sehingga minumnya di belakang.
Ini untuk teman-teman yang menggunakan pipa paralon untuk tempat makan dan tempat minum. Di depan dan di belakang biasanya. Tempat makan di depan, tempat minum di belakang. Kelebihannya ya masangnya simpel kawan-kawan. Karena sekaligus saja 4 meter bisa saja paralel sekaligus kandangnya. Kandangnya dilempetin, langsung saja pipa 4 meter hanya perlu dibelah tengah. Dah. Model airnya, nah ini model airnya, model air mengalir. Model airnya ini model air mengalir. Jadi di paling ujung di sini dibuat pipa kecil kawan-kawan. Pipa dengan tetesan kecil. Seperti aliran hidroponik. Nah, gini kawan, seperti aliran hidroponik ini persisnya nih. Diberi aliran air atau selang ini boleh ya, diberikan keran dengan tetesan air kecil ini mengalir terus airnya. Nanti di ujung dibuat turunan. Persis seperti hidroponik. Seperti itu lagi. Sampai ke bawah. Di ujung nantinya akan ya dibuang saja sisa airnya apabila meluap. Tetapi dengan takarannya tepat itu tidak akan sampai meluber airnya dengan takaran yang tepat. Lebih simpel lagi pemberian minumnya. Minumnya selalu tersedia. Burung puyuhnya tidak rebutan minum. Kemudian masangnya juga simpel. Itu menggunakan pipa paralon. Persis seperti aliran hidroponik. Nah, kekurangannya ini saya belum pernah gunakan kawan-kawan, tetapi ini bisa saya rasakan akan menjadi beberapa kekurangan nih. Yang pertama, aliran airnya ini ya harus selalu tersedia di tandon. Tetesan ini harus benar-benar diatur supaya tidak meluber atau tidak kekurangan. Itu salah satu kekurangannya. Bahkan jika di aliran paling atas ini mampet, berisiko keseluruhan puyuh bakal kering, bakal telat minum. Nah, kacau. Stres massal, bisa saja kematian massal. Ada lagi kekurangannya yang mungkin bisa saya rasakan nih. Ini kan terbuka nih, memanjang. Ini airnya selalu tersedia. Yang minum bukan hanya saja burung, takutnya kawan-kawan. Entah itu burung liar, bisa saja nanti cicak atau serangga lainnya. Ataupun tikus. Mungkin di kandang kawan-kawan ada tikus diberi racun. Dia cari air minum, mati, sehingga masuknya ke dalam tempat minum. Entah cicak yang mati atau tikus, sehingga menjadi bangkai, sehingga aliran air seluruhnya tercemar. Nah, itu yang bisa saya rasakan jika menggunakan pipa paralon memanjang seperti itu. Ada lagi satu kekurangannya yang bisa saya rasakan apabila menggunakan tempat minum itu, kandangnya harus paralel, kawan-kawan. Kandangnya harus dempet-dempetan, karena ini kan 4 meter tadi ya. Kalau dipotong-potong ya mending pakai ini kan, pakai ini atau pakai nipel 9 tadi. Tentunya itu untuk penggunaannya secara keseluruhan memanjang. Tentunya kandangnya dempet-dempetan semua. Nah, di sini sirkulasi udaranya harus benar-benar dijaga. Jika tidak tepat, maka akan menyebabkan puyuhnya kepanasan karena dempetan semua nih, full. Aliran udara tidak bagus bisa menyebabkan penyakit. Rawan kena snot, rawan kena berak kapur, dan penyakit lainnya. Penularannya pun akan lebih cepat karena ya jarak puyuh dengan puyuhnya terlalu dekat. Walaupun beda kota, tetapi karena terlalu dekat itu penularannya bisa sangat cepat. Nah, itu kawan-kawan. Jadi beberapa tempat minum puyuh sudah saya sampaikan. Rekomendasi dari Rumah Puyuh Berkah. Nah, ini. Rekomendasi dari Rumah Puyuh Berkah tentunya ada dua pilihan nih. Nipel mangkok yang sudah saya gunakan dan nipel A9. Karena saya merekomendasikan apa yang saya gunakan, kawan-kawan. Kalau saya merekomendasikan ini tetapi tidak saya gunakan, berarti ada apa nih? Nah, kan seperti itu. Sudah saya bilang tadi alasannya, ini tidak estetik. Tidak juga, ini juga harus dicuci, rutin dicuci nih, 2 hari sekali mungkin harus dicuci karena juga sisa makanan numpuk di sini nantinya. Kemudian yang ini tadi, nah ini juga, ini akan repot isi ulangnya sehingga tidak saya gunakan. Ini sudah 100 lebih kotak di sini kawan-kawan, berarti repot nih isi ulang terus. Jadi yang tersisa hanya nipel mangkok dan nipel A9. Nah, rekomendasi dari Rumah Puyuh Berkah untuk teman-teman mungkin yang populasinya masih kecil, boleh menggunakan ini. Skala besar pun silahkan menggunakan ini. Masangnya mudah, langsung ke pipa.
setelannya bebas, bisa dipindah-pindahkan. Jadi untuk pembersihan kandang ataupun kebutuhan lain-lainnya, ini sangat simpel karena bisa dipasang terpisah dari kandang. Ini rekomendasi dari Rumah Puyuh Berkah. Ada yang nanya lagi nih, takutnya nanti. Kalau rekomendasinya ini, kenapa kok menggunakan nipel mangkok sekarang? Ini lebih cocok dengan nipel mangkok, kawan-kawan. Kandang baru ini lebih cocok dengan nipel mangkok. Nipel 9 kita pasang di sini. Tentu aliran pipanya akan di atas ini, mengganggu membuang kohe. Kalau di dalam, ini bisa dipasang di dalam, kawan-kawan. Di sini berisiko di puyuhnya duduk nongkrong di sini, ini bisa banjir ataupun nanti percikan airnya bisa mengenai kohenya jadi basah. Kalau di samping bisa juga, ini di samping setelahnya. Ini tidak bisa didempet seperti kandang puyuh yang ini. Tidak bisa ini, kawan-kawan, karena ada space di dinding di sini. Terus juga nanti percikan air yang sudah saya sampaikan, seperti yang diperlihatkan di kandang saya tadi, ini bisa mengenai dinding ini. Cukup disayangkan apabila dinding ini akan rusak. Kalau yang saya gunakan itu menggunakan kawat ram 1 inci. Jadi kalaupun rusak, menggantinya mudah, harganya murah. Kalau ini cukup sayang apabila ada kerusakan, kawan-kawan. Kalau masalah lantai yang rusak, mudah untuk menggantinya. Dan saya rasa pun ini akan awet lebih dari 5 tahun. Nah ini, kawan-kawan. Kelemahannya tadi kan becek di lantai karena percikan air. Itu tidak masalah. Tinggal kita buat alas, triplek atau apa, itu rutin saja kita bersihkan. Mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali itu bersihkan. Seperti di samping ini, karena saya kan berada di samping, di tengah-tengah. Jadi ini di samping, di bawah itu saya pasang papan, kawan. Jadi papan itu tinggal tarik, saya bersihkan. Dibalik ganti papan yang baru lagi. Mudah untuk mencari solusinya. Oke, itu dulu, kawan-kawan, beberapa tempat minum burung puyuh yang kita bahas di video ini. Rekomendasi dari Rumah Puyuh Berkah menggunakan nipel A9. Harganya berapa? Belinya di mana? Silakan saja di toko online. Tokopedia boleh, Shopee boleh, silakan. Ada kok, nipel A9 ketemu nanti. Memasangnya dengan pipa 3/4. Mau lihat tutornya ada di review nipel A9 di channel video Rumah Puyuh Berkah. Di video channel Rumah Puyuh Berkah ini. Itu, kawan. Setelan pipanya juga bisa dilihat di video yang ada di channel Rumah Puyuh Berkah ini. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak nih sudah mengikuti video kita kali ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah berbagi pengalaman, menambah wawasan teman-teman yang baru memulai beternak burung puyuh ataupun ingin mengembangkan peternakannya. Jadi butuh beberapa pilihan, beberapa rekomendasi, ya silahkan. Mana yang cocok silahkan lakukan. Jika cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rumah Puyuh Berkah, ya semoga sukses. Sama-sama sukses. Kita salam dari Jambi. Nah, salam sukses dari Jambi. Baik, kawan-kawan, itu video kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asyik.